ada Alkitab kita masing-masing. Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Ini kata Tuhan Yesus. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahawa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan untuk bahagian yang pertama. Bahagian firman Tuhan malam hari ini pun sampai ayat 59, cukup padat juga. Cuma pastor mau mulai bertanya. Kalau kamu dengar tadi pembacaan yang saya sudah lakukan tadi, apakah beberapa perkataan yang diulangi? Ada yang mungkin sampai 4, 5, 6 kali atau lebih daripada itu. Saya mau kamu beri respon. Ada beberapa perkataan yang kerap kali diulangi. Maksudnya diguna pakai lebih dari satu kali. Kamu ada dengarkah? Coba kamu jawab. Saya beri peluang kepada remaja dulu. Ya, Bapak. Terima kasih, Christiansen. Tepat. Apa lagi? Pastor malam ini menggunakan bahasa Indonesia. Saya ada bersih Borneo di sebelah kanan saya, bahasa Inggris di depan saya, jadi banyak Alkitab hari ini. Coba kamu jawab yang lain. Ada 3-4 perkataan, 4 perkataan yang sangat penting, mungkin lebih daripada itu. Diulangi. Jadi itu penting supaya kita tahu apakah penekanan pengajaran Yesus. Biasanya kalau perkataan itu diulangi, maksudnya penulis penginjil mau menyampaikan sesuatu yang tema atau tema-tema utama dalam bagian firman Tuhan. Jadi ada siapa yang lain mau jawab? Selain daripada Bapak? Ya, Allah. Ya, banyak kali sebenarnya. Terima kasih. Chelsea. Ada lagi, saya mau cari, ada dua atau 3 lagi sebenarnya perkataan ini. Ada 3 perkataan selain daripada Bapa, Allah sudah dijawab. Apa yang kerap kali diulangi? Coba kamu lihat bahagian pertama. Ya, terima kasih Eli. Ya, mengatakan kebenaran pun, kalau perkataan kebenaran, aletheia dalam bahasa Yunani,
perkataan kebenaran sangat penting 41 kali di dalam Injil Yohanes. Perkataan truth atau benar, true. Jadi terima kasih. Dan mengatakan kebenaran itu memang mungkin 3 kali diulangi dalam 11 ayat. Dan perkataan kebenaran yang lain pun mungkin ada 5-6 kali diulangi dalam bahagian firman Tuhan ini. Ada 2 lagi. Yang bahagian pertama ada itu tokoh. Apa nama dia? Seorang tokoh iman. Coba kamu jawab. Ya, Christensen, Abraham. Yang terakhir, ya, terima kasih Ivy. Ya, Abraham. Hampir saat masa yang sama kamu menjawab. Dan perkataan yang terakhir adalah mengerjakan atau pekerjaan, work dalam bahasa Inggris, okay? Itu diulangi, mengerjakan pekerjaan. Itu amat penting. Jadi sekarang Pastor mau teruskan. Dalam peranggan firman Tuhan ini berbicara tentang keturunan orang Yahudi. Ada 2 peringkat atau 2 tahap. Yang pertama, asal usul mereka, siapakah nenek moyang, ancestor orang Yahudi, yaitu Abraham. Itu secara jasmania. Dan mereka juga klaim secara rohani Bapa atau Allah. Nanti Pastor ada sediakan slide supaya saya mau tunjukkan beberapa perkataan dalam bahasa aslinya supaya lebih jelas. Jadi orang Yahudi klaim Bapa kami itu Abraham, beberapa ayat yang pertama yang Pastor baca tadi. Dan secara rohani pun mereka mengakui bahwa Bapa itu atau Allah itu adalah Bapa kami. Dalam ayat 41 saya bacakan, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Tapi Yesus menyangkal kenyataan orang Yahudi. Ini dalam dialog, dalam perbantahan. Selalu kamu baca dalam Injil Yohanes, macam Yesus selalu ada polemik. Polemik maksudnya macam dialog yang agak sengit. Ada perselisihan, bercanggahan pendapat. Itu yang maksud Pastor polemik. Saya harap saudara dan saudari kamu belajarlah perkataan baru ini. Cukup indah juga. Polemik maksudnya macam satu percanggahan, satu berbantahan pendapat, kan? Jadi saya akan terangkan seterusnya. Dan coba kamu lihat firman Tuhan. Yesus, ini ayat 37 ini penting. Yesus 2 kali atau 3 kali dalam perkataan bunuh pun diulangi, mungkin 4 kali disebut di sini. Yesus menuduh orang Yahudi berusaha membunuhnya. Kenapa? Kalau kamu baca ayat 37, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Dan ayat 47, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Sebab kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah. Jadi Yesus mengatakan kepada orang Yahudi bahwa kebenaran firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada bangsa orang Yahudi tidak diterima, tidak beroleh tempat di dalam mereka. Maka itulah menyebabkan mereka membenci, bahkan mereka mau membunuh Yesus. Dan itulah yang saya katakan polemik. Memang sengit ini, dialog ini agak pedas. Ini tuduhan, saling menuduh. Sebab akhirnya Yesus katakan bapamu adalah iblis. Ini hanya di sini saja ada satu kenyataan yang begitu keras bahwa orang yang tidak menerima firman
yang disampaikan oleh Yesus, asal mereka adalah dari si iblis. Sebab nampaknya dalam perangkan firman Tuhan ini ada dua sumber, ada dua bapa. Satu adalah Allah atau Tuhan sebagai bapa, satu adalah iblis sebagai bapa. Jadi secara rohani, yang supaya pastor terus beri macam kesimpulannya, supaya kamu lebih menangkap apa yang saya coba sampaikan, yang menerima firman yang disampaikan oleh Yesus, asal mereka adalah dari Allah Bapa. Yang menolak kebenaran firman yang disampaikan oleh Yesus, iblis merupakan atau menjadi bapa mereka. Wah, cukup keras ini bahagian firman Tuhan ini. Oke. Yang saya mau coba jelaskan, lihat ayat 39, sebab orang Yahudi mereka klaim bapa kami adalah Abraham, ayat 39. Tapi Yesus katakan, kalau kamu betul anak-anak Abraham, kamu akan mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Itulah tadi saya katakan, di antara 5 perkataan yang kerap kali diulangi, di antaranya adalah pekerjaan atau mengerjakan. Apakah pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham? Inilah cerita dalam Kejadian bab 18 dan 19. Amat penting. Dalam cerita ini, dalam perikop atau peranggan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ini, Kejadian bab 18 sangat penting. Pastor cuma ceritakan, sebenarnya saya sudah sentuh beberapa kali dalam kelas-kelas kita sebelum ini. Ada 3 pelawat yang melewati kemah Abraham. Kejadian bab 18. Tiba-tiba Abraham nampak 3 lelaki. Mereka macam dalam satu perjalanan, dan Abraham berlari mendapatkan mereka dan memujuk, memberi tawaran hospitality. Jangan kamu terus melewati itu rumah dulu kemah, tidak ada rumah batu. Sebab Abraham ini macam nomadic, ya. Dia pindah-pindah, hanya kemah saja, tent, pondok, kemah. Dan bagi saya inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Dia terima kunjungan utusan-utusan Tuhan. 3 pelawat itu adalah utusan-utusan Tuhan. Orang Yahudi menolak, tidak terima Yesus selaku utusan Tuhan. Itulah Yesus menafikan bahwa mereka adalah anak-anak Abraham. Maksudnya secara rohania dan jasmania pun, orang Yahudi, klaim orang Yahudi itu palsu. Mereka bukan berasal dari Allah Bapa, dan mereka juga bukan berasal dari Abraham. Sebab kalau keturunan Abraham melakukan pekerjaan yang baik, yaitu menerima utusan Tuhan. Ada 3 pelawat, dia berlari, dia pujuk mereka, dia suruh Sarah istrinya menyediakan masak tu daging dan roti dan sebagainya. Bila mereka sudah makan, baru mereka bertolak dari kemah Abraham. Jadi saya berhenti sejenak. Pastor mau tanya, kamu boleh faham maksud yang ayat 39? Pekerjaan Abraham adalah menerima utusan Allah. Bagaimana? Ada komen saudara? Kamu boleh ikut setakat ini? Bolehkah? Pastor mau minta respon dulu. Oke. Boleh. Ya, faham. Oh, terima kasih.